Fase pelepasan lambat, perbedaan extended release, sustained release, dan juga control release. Extended release adalah istilah umum untuk sediaan yang memperpanjang ketersediaan obat guna mengurangi frekuensi dosis. Sustained release melepaskan obat secara bertahap namun tidak konstan atau kinetika orde 1 di mana kadar plasma naik perlahan lalu turun seiring waktu. Sebaliknya, control release melepaskan obat dengan laju tetap atau kinetika orde 0, menjaga kadar darah sangat stabil pada garis lurus tanpa fluktuasi selama periode tertentu. Untuk tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan pasien melalui pengurangan frekuensi minum obat dan meminimalisir efek samping sistemik. Secara klinis, teknologi ini mengeliminasi fenomena peak and valley atau lonjakan dan juga penurunan drastis kadar obat sehingga menjaga konsentrasi zat aktif tetap berada dalam rentang terapi yang aman dan efektif sepanjang waktu. Yang berikut, prinsip reformulasi atau kriteria zat aktif. Tidak semua obat bisa dibuat lepas lambat. Parameter yang harus dinilai adalah yang pertama, kelarutan dan juga pKa. Obat dengan kelarutan sedang adalah kandidat terbaik. Kelarutan yang terlalu tinggi berisiko menyebabkan dose dumping, sedangkan kelarutan rendah sulit untuk dikontrol pelepasannya. Yang berikut, permeabilitas. Obat harus memiliki penyerapan yang baik di sepanjang saluran pencernaan agar efek diperpanjangnya tidak sia-sia. Yang berikut, waktu paru. Rentang idealnya adalah 2 hingga 8 jam. Jika kurang dari 2 jam, butuh dosis yang sangat besar, tablet jadi terlalu besar. Jika lebih dari 8 jam, secara alami sudah bertahan lama di tubuh tidak perlu modifikasi. Yang terakhir, kebutuhan farmakokinetik. Obat harus memiliki indeks terapi yang lebar agar tetap aman jika terjadi fluktuasi kecil dalam pelepasan. Berikut strategi formulasi atau mekanisme kontrol pelepasan. Yang pertama ada sistem matriks, hidrofilik, dan juga lipid. Sistem matriks mengontrol pelepasan melalui dispersi homogen zat aktif dalam pembawa. Matriks hidrofilik seperti HPMC dan juga karbopol bekerja dengan pembentukan lapisan gel tebal saat terhidrasi. Gel ini menjadi penghalang difusi sekaligus mengalami erosi perlahan untuk melepas obat. Sebaliknya, matriks lipid atau inert seperti etil selulose, lilin atau wax membentuk struktur kaku yang tidak larut air. Cairan tubuh masuk melalui pori-pori matriks untuk melarutkan obat yang kemudian keluar melalui kanal mikro tanpa merusak integritas fisik tablet. Yang berikut sistem pelapisan ada enterik dan juga semi-permeable. Strategi ini menggunakan membran fungsional untuk mengatur akses cairan ke inti obat. Salut enterik seperti Eudragit L memanfaatkan polimer sensitif pH untuk menunda pelepasan zat aktif hingga mencapai usus. Sementara itu, lapisan semi-permeable bertindak sebagai membran selektif yang hanya dapat dilewati air. Pada sistem pompa osmotik, masuknya air menciptakan tekanan hidrostatik internal yang mendorong obat keluar melalui lubang presisi atau laser drilled hole dengan laju yang sangat konstan atau orde 0. Dan yang terakhir adalah kombinasi polimer. Kombinasi polimer digunakan untuk menciptakan profil pelepasan yang lebih tangguh dan juga stabil. Pencampuran HPMC dengan karbopol dapat memperkuat viskositas lapisan gel agar tidak mudah lepas akibat gaya mekanik lambung. Penggabungan etil selulose dengan polimer larut air berperan sebagai pengatur porositas membran. Selain itu, kombinasi berbagai tipe eudragit sering digunakan untuk memastikan pelepasan obat yang konsisten atau independen terhadap pH di sepanjang saluran pencernaan, mencegah kegagalan sistem akibat perubahan kondisi fisiologis. Berikut formulasi tablet dan juga kapsul sustained release dan juga extended release. Yang pertama, teknologi manufaktur. Fokus utamanya menjamin distribusi polimer yang homogen. Granulasi basa digunakan untuk menyatukan polimer hidrofilik seperti HPMC dengan zat aktif agar tidak lepas prematur. Kompresi langsung diterapkan pada polimer dengan aliran baik untuk menjaga struktur matriks. Untuk kapsul digunakan teknologi multipartikulat atau pellet dengan ketebalan salut berbeda guna menghasilkan pelepasan yang bertahap. Yang berikut, eksipien pengontrol atau polimer merupakan komponen kunci laju kendali. HPMC dan juga karbopol berperan membentuk matriks hidrofilik yang mengontrol obat melalui mekanisme pembengkakan atau swelling. Etil selulose dan juga eudragit, RS maupun RL, bertindak sebagai penghalang tidak larut air yang melepas obat secara perlahan melalui pori-pori mikroskopis. Dan yang terakhir, eksipien pendukung. Eksipien tambahan harus bersifat inert. Laktosa atau MCC digunakan sebagai pengisi obat.
Penggunaan magnesium stearat atau pelicin harus dibatasi secara ketat. Jumlah berlebih dapat meningkatkan hidrofobisitas tablet yang menghambat hidrasi polimer dan juga merusak profil disolusi yang direncanakan. Yang terakhir, evaluasi mutu sediaan lepas lambat. Yang pertama, uji disolusi terkontrol. Uji disolusi adalah parameter paling kritis untuk memastikan mekanisme kontrol pelepasan bekerja sesuai desain. Berbeda dengan sediaan konvensional, uji ini dilakukan dalam durasi panjang, 8 hingga 24 jam, menggunakan media dengan pH bertingkat, misalnya transisi dari pH asam lambung ke pH basa usus, untuk mensimulasikan perjalanan obat di dalam saluran pencernaan secara in vitro. Yang berikut profil pelepasan multi titik waktu. Evaluasi tidak cukup dilakukan pada satu titik waktu saja. Pengukuran presentasi pelepasan obat wajib dilakukan dalam rentang waktu tertentu, misalnya jam ke-1, 2, 4, 6, 8, dan juga 12. Hal ini bertujuan untuk memetakan grafik pelepasan guna memastikan tidak terjadi dose dumping atau pelepasan dosis besar secara mendadak yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Yang berikut stabilitas dan keseragaman kandungan. Sediaan modified release seringkali mengandung dosis total yang jauh lebih tinggi daripada sediaan biasa dalam satu unit tablet. Oleh karena itu, keseragaman kandungan harus sangat akurat untuk menghindari variasi dosis antar unit. Selain itu, uji stabilitas difokuskan pada ketahanan struktur polimer selama penyimpanan. Kerusakan pada lapisan salut atau matriks dapat menyebabkan kegagalan fungsi kontrol pelepasan saat obat dikonsumsi. I just had to let you know you're